Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Thank you very much from Leslie Wong. I just memorized that we have ever met a couple months in San Diego, and thank you. And also Bu Abisanti, and also Pak Dimas as well. And then the man behind the show, Pak Adam Wiratama Berizi, and also Rifki Oktavianto, dia yang membantu kita Pak selama di PLN. Tentunya kita berangkat dari sebuah problem gitu ya. Terkadang kita memulai sesuatu atau mengadopsi teknologi tentunya berangkat dari sebuah problem. Tidak lupa selamat sekali lagi Pak Yusuf atas apa yang kita lakukan selama setahun ini. Ini sedikit paradoks juga bahwa PLN ini kadang-kadang mengolah aset atau mengolah pohon gitu ya. Tapi ini kalau kita boleh bilang ini the common enemy kita. Ya, almost 50% yang menyebabkan failure di sisi PLN tentunya di offset Jakarta itu adalah pohon begitu. Pohon ini yang menjadi musuh bersama kita. Ini tentunya kalau dengan lembaga pertanian atau kehutanan gitu ya, ini sedikit dilema gitu ya Bapak Ibu. Dan ini tentunya yang kedua kita present setelah di San Diego kita, dan ini di Indonesia kita juga present dari reactive to proactive gitu ya, proactive maintenance. Dan ini sebuah bagaimana kita mengadopt teknologi terutama di sisi AI di PLN, dan kita ngambil satu problem yang memang sangat utama begitu. Saya membagi ini ke dalam 4 sessions. Yang pertama adalah overview, seberapa besar PLN ini gitu ya. Kemudian bagaimana kita memanaging assets dan mengcombining ini dengan digital transformations. Lalu yang ketiga adalah bagaimana GIS itu mendriver kita, seperti itu. Yang keempat, the next level of inspection. Mungkin karena PLN satu-satunya yang memiliki aset utilities power gitu ya, mungkin penerapannya bisa mungkin untuk yang utilities juga ya. Tapi nggak apa, kita coba lihat di sini. Imagine PLN dari Sabang sampai Merauke, coastline itu mungkin 50.000 hingga 100.000 ya. Sedangkan kita punya total length distributions itu almost atau lebih dari 1 juta kilometer sirkuit. Artinya kalau kita inspect itu butuh 8 kali bolak-balik gitu ya. Bolak-balik dari Sabang ke Merauke baru aset PLN ini berhasil di inspect gitu ya. Dan imagine kita juga punya customer itu hampir 100 juta. Hampir 100 juta pelanggan, dan ini terbesar. Mungkin di ASEAN paling besar. Kalau dibandingkan dengan Europe itu bisa 4 kalinya, di Prancis itu bisa 4 kalinya. Lalu kemudian kapasitinya bisa lihat di 75 gigawatts, ini cukup masih kecil sebetulnya dibandingkan utilities lain, artinya punya opportunities untuk kemudian melistriki seluruhnya. Dan kita juga punya rasio elektrifikasi almost 100%, kita juga nggak berani nyebutnya hingga 100% karena tentunya ada pemekaran desa gitu ya. Bayangkan sebegitu besarnya, maka artinya sudah selayaknya kita menggunakan teknologi yang berbasis GIS. Itu yang kita lakukan gitu ya. Kita memetakan ini dan kita ambil use case yaitu vegetation gitu Bapak Ibu. Oke. Dan ini kalau kita lihat secara teoretik, tadi ada juga yang fellowship program gitu ya. Ada 4 sektor, yang pertama utilities, manufacturing, dan kemudian retail dan logistik. Ternyata utilities ini inefisiensinya hingga hampir 70%. Kalau penerapan teknologinya atau asset management ini kurang bagus gitu ya. Dilihat dari McKinsey survey, kita ada punya Assurance, Consumer dan Energy, tentunya PLN ada di Energy and Materials. Kalau tidak menerapkan atau mungkin menerapkan mengadopsi teknologi AI itu perkiraannya hitungannya bisa 2 ke 3 secara CAGR-nya ya, compound annual growth rates-nya. Dan ini tentunya yang harus dilakukan ya, artinya memang kita melakukan investasi yang cukup begitu, tapi yang kita dapatkan tentunya cost effectiveness begitu, itu yang kita coba combining. Dan kalau aset manajemen terkadang jalan sendiri Bapak Ibu, aset manajemen dan digital transformasi itu kadang jalan sendiri, aset manajemen dengan klausul ISO-nya sendiri, kemudian digital transformation itu belum ada. Dan ternyata baru-baru ini di 2024 itu ISO baru mengeluarkan yang untuk aset manajemen berbasis data manajemennya. Bapak Ibu bisa lihat nanti ya, jadi ini yang menjadi opportunity kita bahwa ternyata data itu juga kemudian masuk ke dalam aset gitu. Dan itu udah ada ISO-nya. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Innovate di 20 Cafe. PLN
di sisi retail itu level tegangannya di 20 kV. Ini yang sampai ke Bapak Ibu gitu ya, kalau lihat di jalan raya, tiang-tiang yang tingginya 11 meter, itu powernya sekitar 20 kilovolt gitu ya. Ini kalau kita pegang itu langsung kelempar gitu ya. Kalau yang di rumah-rumah itu 220 atau 0,4 volt. Bayangkan ini 20.000 volt gitu ya. Ini kalau kena pohon itu bisa menyebabkan trip. Itu, makanya saya bilang common enemy-nya itu adalah hampir mungkin lebih dari 50% kalau kita buka di big data-nya itu penyebabnya adalah vegetation begitu ya. Lalu kemudian kita coba exploring integration antara AR, jadi kita coba nih untuk tahapan awalnya karena teknologi ESRI ini tentu sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Dan digital twin tentunya, ini yang sangat marak ya, mungkin sampai akhir tahun ini juga sangat marak digital twins. Dan yang terakhir tentunya kita akan checking in real time asset begitu. Baik, ini next levelnya. Jadi kita punya 1, 2, 3 ya, human inspection. Jadi kalau yang selama ini human inspection datang ngecek gitu ya, ada petugasnya sendiri gitu. Lalu yang kedua kita moving ke augmented reality ya. Kita augmented reality nanti kita coba lihat seperti apa penerapannya. Sebetulnya simple sekali gitu ya, tapi teknologi ketika digunakan secara tepat menjadi sesuatu yang luar biasa. Lalu yang kemudian yang ketiga adalah detection and prediction. Nah, ini yang kita lakukan, yang Pak PLN kita mendapatkan penghargaan begitu ya. Saya bagi ke dalam L1 human based inspection, L2 computer input, dan L3 adalah sensor based detection. Kalau kita lihat di level 2, nah ini sebelumnya ya, ini level 2 nanti adalah AR juga. Nah, kita ngambil pilot itu agak jauh sedikit dari Jakarta, Pak. Agak jauh sedikit di North Sulawesi, karena memang kita pengen, karena di situ paling banyak gitu ya. Kalau diterapkannya di Jakarta nggak ada lagi, karena utilitiesnya sudah underground cable. Jadi memungkinkan kita terapkan di North Sulawesi. Bayangkan dia punya 2 juta lebih pelanggan. Dan LMV line-nya itu 3.500, cukup panjang memang. Dan kemudian ini yang kita lakukan ya, 20 kV. Dan juga kita mencoba mengambil sedikit gitu ya, sedikit saja teknologi yang ada di ESRI, yaitu nanti simbologi to BAR gitu ya. Ini yang kita lakukan di North Sulawesi, tentunya nanti akan kita coba scaling up ke unit-unit lain. Nah, secara teknologi kita juga punya, jadi kalau kata direktur kami, kita punya 3 core system di PLN, ada Maximo, IBM Maximo, kemudian ada JIS, kemudian ada ERP. Jadi ada 3 core system dan ini kita ambil di Maximo sebagai database asetnya. Mungkin kalau di Indonesia itu ada MRT juga menggunakan IBM Maximo dan ini cukup besar sebagai single source of truth. Dan tentunya menggunakan GIS Enterprise Geodatabase, DRGIS Enterprise. Lalu kemudian kita menggunakan augmented yang tadi saya bilang, yaitu kita mengconversion to 3D object. Tadi yang pertama, pembicara pertama cukup menarik juga, ada 3D object-nya. Nah, ini kita memanfaatkan perubahan di sisi simbologi, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian dipublish di sisi web scenes gitu ya. Dan tentunya kita menggunakan mobile juga untuk di field worker di lapangan nantinya. Seperti apa hasilnya ini? Memang primitif ya, secara 3D symbol masih primitif karena kita punya ratusan model constructions. Model construction, at least apa yang kita lakukan di sini adalah ketika petugas melakukan inspect secara augmented, mereka no need longer to use printing barcode. Jadi ada program, kita punya tiang, punya pole itu 8 juta Bapak Ibu, se-Indonesia Raya. Kalau kita printing barcode, lalu kemudian kita scanning apa yang terjadi di sana, termasuk data grounding, kemudian condition gitu ya, itu akan mengeluarkan biaya cukup besar. Maka salah satu ide kita untuk cost effectiveness adalah bagaimana simbologi ini dimanfaatkan seolah menjadi augmented reality. As simple as that. Jadi sesimpel itu. Dan tentunya the next levelnya adalah construction-nya harus sama gitu ya. Karena ya kita tahu bahwa kalau terkadang tower saja gitu ya, baut murnya kadang diambil gitu ya di daerah. Nah, ini digital itu juga mengamankan itu. Jadi secara fisikal dan digital itu sama gitu. Nah ini menarik, ini secara high levels-nya. Memang secara investasi itu lebih besar ya, 23% more expensive. Tapi tentu kita hitung-hitungan dulu gitu ya, kapan akan BEP. Ya, tentu saya nggak akan spill berapa in totalinya, tapi secara hitungan dengan 1000 km aset gitu ya, itu bisa BEP, hitungan kita itu di 600 km.
Apalagi kalau nanti bisa di scaling up semakin panjang gitu ya. Total lengthnya semakin panjang tentu akan memberikan dampak yang berarti gitu ya. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan yang namanya printing cost gitu ya. Jadi printing barcode itu ditempel gitu ya, kemudian di scan gitu. Ada berapa unit kita? Karena PLN ini sumber inovasi Bapak Ibu. Unit itu membuat inovasi, kemudian di scan, kemudian dilihat apa insight di dalamnya gitu ya. Tapi dengan ArcGIS tentunya saya rasa ini bisa menghemat. Saya rasa mungkin kasih tepuk tangan dulu untuk Esri ya, Esri Indonesia yang membantu kita. Oke, lalu kemudian ini di next levelnya kita underground cables gitu ya. Tentu kalau underground cable ini di Jakarta nih pas kali ini. Jadi kita di mana nih titik joinnya gitu ya. Di mana titik joinnya, ini the next level kita. Dan 3D dimensi kita akan convert di sini. Nah ini mungkin Pak Ronald ya kita coba convert to model yang realistik. Ini yang kita akan coba. Kalau tadi model primitif kita sebutnya. Kemudian ini the next level, mungkin bukan the end solutions gitu ya. Adalah next ya. Bagaimana kita memanfaatkan AI detection, kemudian satellite data. Kita lihat Bapak Ibu ya, apa yang kita lakukan ini, kita punya, kita subscribe tentunya data satelitnya, kita subscribe, kemudian diproses di ArcGIS, seperti itu, kemudian dilakukan weighting factor. Nah ini tentunya setiap daerah ini beda gitu ya, mungkin ada yang secara apa namanya, lebih berbahaya di kondisi pon tertentu atau di tempat lain nggak berbahaya. Nah ini perlu ini di sisi AHP. Kita menggunakan weighting factor analysis menggunakan AHP. Sebagian mungkin ada yang tahu begitu ya. Lalu kemudian, nah ini secara simulate-nya saya lihat yang pertama kita sebenarnya punya 4 kriteria untuk detection ini. Ini dampaknya ke Bapak Ibu. Kalau PLN berhasil menyeluruh, kita nggak pernah padam lagi. Mungkin padamnya kalau hari kiamat, mudah-mudahan gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Kita berupaya untuk enforce di sini. Kalau kita lihat yang pertama, ini data satelit kita gunakan dari 2020 untuk modul belajarnya. Kemudian apa yang dideteksi? Tentunya canopy coversnya. Mungkin ada pertanyaan, kalau canopy cover kan membedakan antara vegetation atau enggak vegetation. Lalu kemudian sawahnya bagaimana gitu ya. Nah ternyata di sini kita juga lihat ada NDVI untuk pembedanya. Jadi kalau thresholdnya berapa gitu ya, ini sawah. Kalau thresholdnya berapa ini pohon. Jadi dia pasti membedakan. Ini kriteria pertama yang kita gunakan. Dan kita punya clearance area, jadi jarak amannya itu 2,5 kita kasih edge 1 meter. Kalau mungkin ada angin, karena kita tahu bahwa kita memang daerah yang rawan gitu ya, kita kasih edge 1 meter. Ini kriteria yang pertama yang kita detection, lalu kemudian, nah ini memang constraint-nya, ini the next levelnya adalah cloud. Tapi kalau ini di-combine dengan drone, jadi kalau yang kena cloud, terutama kita coba kemarin di IKN, itu cloud-nya banyak banget di Balikpapan. Tapi kalau harusnya di-replace dengan drone harusnya solusi lain begitu ya. Nah kriteria kedua, ini kalau ini dipotong. Nah PLN itu kan juga tugasnya melakukan pruning the trees gitu ya. Nah ini kalau dipotong juga dideteksi ya. Dideteksi menggunakan kriteria change detection. Lalu kemudian ternyata kaget juga, oh ternyata bisa mendeteksi ketinggian juga ya. Ketinggian menggunakan data GEDI begitu. Ternyata dia bisa mendeteksi ketinggian. Jadi kalau ada paradoks bilang PLN bukan perusahaan yang perkebunan gitu ya, atau kehutanan ya, kita cukup pakai teknologi Esri aja, sehingga tahu tinggi pohon ini berapa, sehingga rawan nggak dengan aset kita. Seperti itu. Ini resultnya Bapak Ibu ya, ini karena tadi saya bilang di South Sulawesi, di North Sulawesi, jadi setiap setiap gawang itu terdeteksi. Ini kemarin kita ketemu sama Komoot Icon, ada penambahan untuk nanti ke mobile begitu ya. Ini yang nanti kita akan coba eksplorasi lagi. Ini ada quote yang menarik Bapak Ibu ya. Dan ini saya sampaikan ke Esri Inc juga bahwa sebetulnya teknologi Esri itu menawarkan banyak options. Banyak sekali teknologinya. Kita belum coba tadi yang 3D yang di Jakarta 1. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat, memilih teknologi yang tepat gitu. Contoh tadi simbologi itu menurut saya simpel sekali, tapi kita pilih itu menjadi big changer gitu ya di sisi printing barcode. Ini yang Bapak Ibu bisa lihat nanti di videonya, saya present juga di San Diego waktu itu, dan ini cukup menarik. Mungkin that's it dari saya, terima kasih Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.